Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki perkuliahan pertemuan ketiga. Nah, Ibu sudah melihat tugas kalian semalam. Alhamdulillah sudah banyak yang mengumpulkan, walaupun ada beberapa yang memang harus dilengkapi lagi. Gitu ya. Nanti kita akan bahas sebenarnya rangkuman yang baik terkait teori belajar itu seperti apa. Oke, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran melalui video pembelajaran via YouTube ya. Jadi kalian silakan simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan, dan nanti di akhir pembelajaran Ibu akan adakan kuis di web Quizizz. Jadi harap perhatikan baik-baik dan isi nanti kuisnya dengan sebaik mungkin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Kali ini kita akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Ya, Ibu akan share slide-nya. Oke, sudah terlihat ya? Seperti yang sudah kalian kerjakan di rangkuman kalian terkait teori belajar behavioristik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan ya sebenarnya untuk apa sih kalian belajar tentang teori belajar ini. Nah, sorry. Di sini untuk apa sih belajar teori belajar gitu? Cuma teori, kenapa nggak langsung praktek aja? Nah, praktek tanpa teori itu ya sebenarnya nggak bisa gitu ya. Kita harus dibekali ilmu-ilmu tentang apa yang akan kita praktekkan. Begitu juga dengan teori. Teori tanpa praktek itu tidak akan bermakna, sehingga keduanya itu saling berkaitan. Nah, di sini kita lihat di sini teori belajar yang berkaitan dengan perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas maupun luar kelas. Jadi seperti yang Ibu telah jelaskan waktu itu, ketika kalian nanti suatu saat menjadi guru, kalian akan diwajibkan untuk merancang suatu pembelajaran. Nah, pembelajaran ini akan berhasil apabila kalian dibekali ilmu. Nah, salah satunya adalah teori pembelajaran. Ya, jadi kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan yang akan diharapkannya itu memerlukan suatu teori belajar yang tepat. Ya. Nah, apa sih teori belajar itu sendiri? Teori belajar itu adalah sekumpulan dalil ya atau prinsip-prinsip mungkin yang berkaitan dengan pembelajaran gitu ya. Dikerjakan secara sistematis yang menetapkan kaitan sebab akibat di antara variabel yang saling bergantung agar terjadi suatu perubahan tingkah laku yang relatif permanen dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Nah, sebenarnya disadari atau tidak, ketika kalian belajar itu, kalian tidak dituntut hanya untuk pintar saja. Tapi bagaimana ketika kalian itu, entah itu belajar kimia, entah itu belajar bahasa Indonesia, gitu ya, pendidikan kewarganegaraan, olahraga, dan sebagainya, itu kalian tidak hanya dituntut untuk terampil dalam hal kognitifnya saja, gitu ya. Tapi bagaimana kalian bisa, pola pikir kalian bisa berubah menjadi lebih dewasa, gitu ya, tingkah laku kalian berubah menjadi lebih baik, gitu. Nah, semua itu tuh dihasilkan dari proses hasil belajar. Proses hasil belajar itu tentunya melewati serangkaian proses pembelajaran yang telah dirancang, seperti itu. Nah, jadi ingat ya, pembelajaran itu adalah suatu proses interaksi gitu ya, interaksi belajar untuk apa? Untuk menghasilkan gitu ya, untuk menghasilkan perubahan pola pikir, tingkah laku untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, note-nya, pendidikan bukanlah melulu penerapan teori-teori belajar, namun ketetapan memilih metode dan pendekatan sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk meningkatkan kreativitasnya dan terlibat secara aktif sepanjang proses pembelajaran, sehingga aspek-aspek yang ada dalam diri peserta didik dapat dikembangkan secara optimal. Gitu ya. Jadi ketika nanti suatu saat kalian menjadi guru, seperti yang telah Ibu jelaskan, kalian akan memilih pendekatan dan model pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Model-model tersebut, metode tersebut, pendekatan tersebut tidak hanya menarik, tapi kalian itu bisa memberikan ruang kepada siswanya, sebenarnya pembelajarannya tepat nggak sih untuk peserta didik saya, seperti itu. Jangan sampai nanti, misalnya saya mau pakai pembelajaran STEM.
Kenapa misalnya pakai pembelajaran STEM? Ya karena lagi hits aja sekarang gitu ya, menarik aja gitu siswanya biar lebih aktif, biar ada project nantinya. Nah, tapi sebenarnya di lingkungan itu siswanya tidak membutuhkan itu. Kira-kira tujuan pembelajarannya akan tercapai tidak? Kalian bisa mengkoreksi sendiri ya. Jadi memang ketika suatu saat kalian memilih metode pendekatan gitu ya, harus disesuaikan dengan kondisi siswa itu sendiri. Seperti itu. Mampu nggak kalian menjalaninya? Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini nih, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tadi ya teori behaviorisme. Sekalian, nanti ketika Ibu meminta kalian membuat rangkuman, di dalam suatu rangkuman itu tuh sendiri tuh harus ada apa aja gitu ya. Kemarin Ibu evaluasi, ternyata di rangkumannya ada yang cuma 1 halaman. Dia cuma menuliskan definisinya aja gitu ya. Oh, cuma segitu. Ternyata enggak gitu ya. Rangkuman yang baik itu terutama tentang teori belajar, yang pertama harus ada definisinya itu apa? Definisi secara generalnya. Yang kedua, tokoh-tokoh yang terlibatnya, karena teori belajar ini tentu dicetuskan oleh beberapa tokoh, gitu ya, hasil pemikiran dari beberapa tokoh, hasil eksperimen dari beberapa tokoh, gitu ya. Terus ketiga, ciri-ciri dari teori belajar itu sendiri seperti apa? Misalnya teori belajar behaviorisme, ciri-cirinya apa? Terus nanti mungkin teori belajar konstruktivisme, ciri-cirinya apa? Setiap teori belajar pasti memiliki ciri-cirinya. Terus yang keempat, itu sertakan kelemahan dan kelebihannya. Kalau ada kritik dari teori pembelajaran tersebut. Gitu ya. Jadi kalau diterapkan atau diimplementasikan, kira-kira nih kelemahan dan kelebihannya itu apa? Terus yang kelima, implementasi dalam pembelajarannya. Misalnya sistematikanya seperti apa, gitu ya, langkah-langkahnya seperti apa ketika diimplementasikan dalam pembelajaran gitu. Dan karena itu kalian boleh mengeksplor apa saja terkait tentang rangkuman teori belajar itu sendiri. Paham ya? Oke, kita mulai di sini. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik berpandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi di behavioristik ini intinya, kuncinya itu harus ada stimulus dan respon. Biasanya dalam pembelajaran itu guru yang akan memberikan stimulus dan siswa akan meresponnya. Itu kunci dari teori behavioristik. Gitu ya. Teori behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Ya karena tadi suatu pembelajaran itu yang tergantung dari stimulusnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai teori ini, kalian itu akan mengesampingkan beberapa hal yang sebenarnya harus diamati, gitu ya, harus diperhitungkan. Gitu. Cuman ya kita sedang belajar teori behavioristik ini, kita lihat nih. Behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Peristiwa belajar semata-mata hanya melatih refleks, gitu ya, sehingga menjadi kebiasaan yang diakui individu. Seperti namanya behavioristik, berarti membentuk suatu kebiasaan karena adanya stimulus-stimulus yang telah diberikan. Seperti itu. Oke. Hakikat behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai apa yang diinginkan oleh pembentuknya. Ya tadi kalau misalkan kita ngasih stimulus A, outputnya pun anaknya akan menghasilkan A. Misalnya ketika kita pengen anak kita suatu saat misalnya menjadi dokter gitu ya, ya beranggapan bahwa suatu saat dia akan menjadi dokter karena kita selalu menerapkan pembiasaan lingkungannya untuk menjadi dokter seperti itu. Oke. Sini ya, pengertian belajar behaviorisme. Perubahan tingkah laku tadi sudah adanya stimulus dan respon. Nih, faktor penting dalam behaviorisme itu apa aja? Yang pertama itu ada masukan atau input yang berupa stimulus. Jadi tentu pendidiknya harus memberikan stimulus terhadap siswanya dulu. Yang kedua itu ada output atau keluaran. Siswa yang akan merespon, gitu ya. Adanya aksi, gitu ya. Ada reaksi seperti itu. Dan faktor penguatan atau kita sebut dengan reinforcement, baik positive reinforcement maupun negative reinforcement, gitu ya. Nah, sekarang tokoh-tokoh yang memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap behavioristik itu ada apa aja sih? Biasanya kalau misalnya tokoh-tokohnya itu ada Pavlov, Thorndike, Skinner, Watson. Nah, Watson ini yang katanya sih bapak behavioristik. Carl Hook dan Edwin Guthrie. Kita bahas satu-satu. Nah,
Apa sih teori behavioristik yang telah dihasilkan oleh Ivan Pavlov? Gitu ya. Jadi Ivan Pavlov ini dia terkenal dengan teori classical condition-nya. Nah, penelitiannya itu dulu dilakukan terhadap anjing ya, terhadap hewan. Jadi hewan itu kita lihat nih diberi suatu stimulus, maka hewan itu akan merespon. Yang pertama kita lihat bahwa hewan tersebut dikasih makanan gitu ya, unconditioned stimulus gitu. Jadi responnya apa? Ternyata dia mengeluarkan air liur seperti itu. Terus yang kedua, nggak dikasih makanan, itu cuma dikasih garpu talanya saja gitu ya, bunyi-bunyian dari garpu tala. Ternyata nggak keluar tuh salivanya. Kalau misalnya tadi dikasih stimulusnya berupa makanan, ternyata si anjingnya itu dia mengeluarkan salivanya. Berarti apa? Ada stimulus, berarti anjing itu telah merespon. Tapi berbeda ketika si Pavlov tadi memberikan si garpu talanya saja. Ternyata anjing tersebut tidak mengeluarkan saliva. Seperti itu. Nah, berarti tidak merespon ya. Terus dikasih lagi percobaan eksperimen selanjutnya tentang during conditioning. During conditioning itu ketika ada makanan dan ada garpu tala. Gitu ya. Ternyata apa? Ternyata dia merespon, keluar salivanya. Nah, yang keempat, after conditioning. Nah, tadi kan udah dikasih nih, ada makanan, ada garpu tala, makanan, garpu tala. Nah, sekarang dikasih garpu talanya aja. Ternyata itu di luar prediksi. Anjingnya tetap mengeluarkan saliva. Gitu ya. Berbeda dengan sebelumnya, ketika kalau misalnya sebelumnya dikeluarin garpu tala dia nggak mengeluarkan saliva, tapi sekarang setelah ada pembiasaan gitu ya, diberikan makanan juga, dia ternyata mengeluarkan saliva. Tandanya apa? Stimulus ini sangat berpengaruh terhadap pembiasaan suatu makhluk seperti itu, gitu ya. Jadi itu Ivan Pavlov itu terkenal dengan teori tadi ya, classical condition, gitu, percobaannya terhadap anjing yang diberikan stimulus makanan dan garpu tala. Oke, next. Katanya di sini prinsip-prinsip yang terdapat dalam classical conditioning yang akan dilakukan oleh Ivan Pavlov masih tetap diterapkan dalam berbagai modifikasi di berbagai bidang, gitu ya, seperti pendidikan, tentu ya kita selalu ada stimulus dan respon. Terapi medis, gitu ya, sama terapi medis pun seperti itu. Dokter-dokter memberikan stimulusnya, gitu ya, pasien apakah stimulus itu berhasil atau enggak, itu pasien akan merespon seperti itu. Terapi pada fobia, gitu ya. Jadi teori ini tuh banyak diaplikasikan di berbagai bidang. Oke, next. Kalau tadi tentang Pavlov, sekarang tokoh selanjutnya terkait teori behavioristik adalah ada Edward Lee Thorndike. Gitu ya. Si Thorndike ini seorang behavioris memberikan sumbangan penting terhadap penerapan classical conditioning dalam proses pembelajaran, gitu ya, khususnya berkaitan dengan pengaruh hubungan antara stimulus dan respon tadi dalam pembentukan perilaku. Katanya, kata si Thorndike ini, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus respon. Jadi kalau kata Thorndike ini, keduanya itu sangat berkaitan. Stimulus adalah suatu perubahan dari lingkungan yang eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi. Jadi stimulus itu apa? Istilahnya pancingan gitu ya, pancingan untuk bagaimana caranya supaya makhluk tersebut atau organisme tersebut bereaksi. Sedangkan respon adalah tingkah laku yang dimunculkan karena adanya stimulus. Nah, hampir mirip-mirip lah ya, karena memang respon dan stimulus definisinya seperti itu. Nah, kalau tadi Pavlov itu terhadap anjing eksperimennya, kalau Thorndike itu melakukannya itu terhadap kucing. Nah, sekarang kita lihat nih. Sehingga menghasilkan 3 hukum gitu ya. Ada law effect, hukum akibat gitu ya. Ada law exercise, ada hukum latihan, dan yang ketiga ada hukum readiness. Kalau hukum akibat itu misalnya kayak gini. Seorang siswa diminta mengerjakan soal kimia misalnya. Terus setelah ia kerjakan, ternyata hasil belajarnya itu bagus gitu ya. Maka akibatnya gitu ya, dia akan merasa senang dan tersimpan dalam long term memory-nya. Itu adalah sebab hukum akibat. Atau sebaliknya, misalnya ketika siswa tersebut dihukum oleh gurunya, jadi misalnya kesiangan itu sering banget terus dihukum, dimarahin sama gurunya, dia juga akan tersimpan dalam long term memory-nya gitu. Entah itu akan menjadi akibat yang buruk atau pembiasaan yang baik terhadap si murid tersebut. Gitu. Kalau misalnya hukum latihan atau law of exercise, misalnya tuh kayak gini. Hukum ini menunjukkan prinsip utama dalam belajar, gitu ya, pengulangan. Semakin sering latihan, gitu ya, maka dia akan berhasil dan tersimpan dalam ingatan.
Contoh misalnya ketika kalian akan masuk ke perguruan tinggi atau suatu saat misalnya kalian akan masuk lanjutkan studi ke S2. Itu kan ada berupa rangkaian tes gitu ya. Kalian sering banget latihan soal, sehingga suatu saat ketika dikasih soal seperti itu, walaupun berbeda angkanya, kalian akan terlatih. Nah, itu ya teori belajar tentang hukum latihan. Ada lagi tentang hukum belajar kesiapan atau kita sebut dengan hukum law of readiness gitu ya, readiness. Kalau di sini hukum ini menyatakan bahwa belajar akan berhasil apabila peserta didik benar-benar telah siap untuk belajar. Jadi kalau misalnya gurunya tidak menyiapkan dengan baik, maka pembelajaran tidak akan tercapai. Seperti itu, oke? Ini tentang tadi ya percobaannya ke kucing gitu. Jadi kalau misalnya kucing, pertamanya kalau misalnya nggak dikasih makanan dan dia nggak lapar, itu akan anteng di kandangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ketika dia kasih makanan, kucing tersebut akan berusaha untuk mengambil atau meraih makanan tersebut gitu. Jadi adanya timbal balik hubungan interaksi antara respon dan stimulus atau stimulus dan respon seperti itu. Oke, nah sekarang lanjut ke tokoh yaitu Skinner. Menurut Skinner gitu, seorang ahli behavior psikologi gitu ya, teori ini dilatar belakangi kenyataan bahwa makhluk hidup, manusia dan hewan adalah proses operating atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Makhluk hidup menemukan stimulus khusus yang disebut dengan reinforcing stimulus dan atau stimulus pendorong. Oke. Nah, ini berdasarkan Watson gitu ya. Menurut Watson, gitu ya, para behavioris memandang psikologi sebagai studi tentang perilaku manusia dan merupakan cabang dari natural science atau ilmu alam. Nah, dia mungkin lebih modern lagi pemikirannya. Alasan yang melatar belakangi hal ini adalah bahwa perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungan dengan lingkungan. Nah, kalau si Watson ini lingkungannya itu terlibat, nggak cuma si pemberi stimulus, gitu ya. Proses kegiatan fisik tersebut secara alami merupakan faktor penyebab bagi perilaku yang ditampilkan manusia. Dapat dibagi menjadi dua jenis perilaku, yaitu perilaku yang sesuai atau adjustment behavior atau perilaku yang tidak sesuai dengan maladjustment behavior. Jadi tadi adanya stimulus respon itu akan menghasilkan dua perilaku. Bisa perilaku yang memang kebiasaannya menjadi baik ataupun sebaliknya seperti itu. Oke, nah itu tokoh-tokohnya ya, berdasarkan tokoh-tokohnya. Nah, sekarang aplikasi behaviorisme dalam pembelajaran itu seperti apa? Tahapannya biasanya seperti ini. Yang pertama, kita tetap harus menentukan tujuan pembelajaran. Untuk apa? Tadi untuk mengukur ketercapaian yang pembelajaran yang kita lakukan itu sebenarnya sudah berhasil atau tidak. Jadi jelas kita harus membuat tujuan pembelajaran bagaimanapun metode pendekatan dan teori belajar. Seperti itu. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas atau termasuk entry behavior mahasiswa. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih kebiasaan mahasiswa itu sebelumnya seperti apa. Gitu ya. Terus untuk apa? Untuk mengkondisikan bagaimana nanti proses pembelajaran di dalam kelas atau di luar kelas seperti itu. Terus yang ketiga, menentukan materi pelajaran. Nah, kalau materi pelajaran biasanya sudah terdapat dalam silabus nanti gitu ya. Terus memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang kecil. Materi itu kan luas, misalnya ketika kita belajar tentang elektrokimia gitu, oh nanti saya akan mempelajari tentang redoksnya dulu, baru nanti penyetaraan reaksi redoksnya, baru aplikasinya ke sel galvanis atau sel volta, baru ke sel elektrolisis seperti itu. Terus menyajikan materi pelajaran dan memberikan stimulus gitu ya tadi. Cirinya kalau behaviorisme itu ada stimulusnya, misalnya berupa pertanyaan, tes, latihan atau tugas-tugas, dan tentu kita lihat bagaimana responnya gitu ya, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Jadi siswanya merespon nggak terhadap stimulus yang kita berikan. Setelah itu memberikan penguatan positif atau negatif gitu ya. Jadi ketika memberikan materi gitu ya, ketika kalian bertanya kepada siswa, siswanya menjawab ya kalian harus menanggapi gitu ya, memberikan penguatan gitu ya. Apakah memang dia itu betul jawabannya atau tidak. Jangan sampai ketika berdiskusi gitu ya, kalian bertanya gitu ya kepada mahasiswanya, tapi kalian itu tidak menanggapi apakah jawaban dari siswanya itu benar atau enggak, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bertanya dan siswanya itu menjawab, biasakan berikan penguatan atau tanggapan, gitu ya, baik positif maupun negatif. Terus next, memberikan stimulus yang baru, mengevaluasi hasil belajar. Ini sangat penting ya, proses evaluasi itu
sebenarnya kegiatan pembelajaran pada hari itu tuh kalian berhasil atau tidak gitu. Terus yang terakhir memberikan penguatan dan seterusnya. Oke, di sini ada beberapa kritik tentang teori behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme menggunakan pendekatan satu arah dan tidak memperhatikan faktor-faktor internal seperti kecerdasan, suasana hati, dan perasaan. Ya jelas ya, ketika kalian melihat tokoh-tokoh yang Ibu jelaskan tadi, kebanyakan mereka bereksperimen terhadap hewan, gitu ya. Ya mungkin ada respon antara stimulus dan responnya. Cuman kan yang namanya hewan dia nggak ada perasaan, nggak ada pikiran gitu ya. Jadi ya lurus-lurus aja. Tapi kita sebagai manusia ketika teori ini diimplementasikan terhadap pembelajaran, jelas kita harus memperhatikan berbagai macam aspek gitu ya. Salah satunya adalah kecerdasan bawaan, suasana hati, emosinya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus yang kedua, manusia dan hewan mampu melaksanakan penyesuaian perilaku untuk merespon lingkungannya, walaupun pola perilaku sebelumnya telah dibentuk. Seperti itu. Nah, ini kekuatan dan kelemahannya. Kita lihat. Kekuatan dan kelemahan behaviorisme. Behaviorisme melakukan penelitian perilaku berdasarkan yang tampak atau observable behaviors gitu ya. Jadi perilakunya itu dilihat dari respon si objeknya. Terus yang kedua, teknik terapi perilaku yang efektif secara intensif menggunakan intervensi berbagai behaviorisme. Yang ketiga, behaviorisme sangat dikenal dengan pandangannya bahwa pembelajar adalah individu yang pasif, yang bertugas hanya memberikan respon pada stimulus yang diberikan. Nah, ini kelemahannya ya, bahwa sebenarnya kan apalagi kita manusia, kita memiliki potensi untuk berperilaku aktif gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di behaviorisme ini karena suatu pembelajaran telah dirancang dengan suatu metode tertentu gitu ya, jadi membuat sebenarnya siswanya itu pasif gitu. Kenapa? Karena harus mengikuti alur dari si gurunya gitu, stimulus respon kayak gitu. Jadi memang tidak memberikan ruang yang cukup besar terhadap peserta didiknya untuk lebih mengeksplor dirinya sendiri. Oke, behavioris menggeneralisasi hasil eksperimen terhadap hewan pada manusia tadi ya. Jadi menjudgment bahwa ternyata mungkin diterapkan dalam manusia juga sama aja gitu, padahal eksperimennya ke hewan. Oke, nih kesimpulannya gimana nih dari teori behaviorisme atau pembiasaan tingkah laku? Katanya belajar adalah perubahan tingkah laku. Yang kedua, proses pembelajaran itu adanya stimulus, gitu ya, proses pembelajaran dan respon dari objek tersebut, dan itu searah, gitu ya. Adanya penguatan, gitu ya, baik itu penguatan positif dan negatif. Terus hadiah, hukuman, reinforcement positif negatif yang dapat memperkuat timbulnya respon. Itu tadi, ada hubungan sebab akibat tadi ya. Terus respon harus terukur dan teramati. Kritiknya yang pertama tidak mampu menjelaskan proses pembelajaran secara kompleks. Yang kedua tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Seperti itu. Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, seperti biasa, untuk minggu depan itu ada tugas. Nanti Ibu akan share tugasnya apa, jadi pantang terus di e-learningnya. Jangan lupa isi kehadiran di e-learning untuk hari ini. Oke. Setelah ini Ibu akan share link kuisnya, diharapkan semua dapat mengikuti karena nilai kuis ini masuk ke dalam penilaian individu. Oke. If any question, if ask me at WhatsApp group atau enggak personal chat boleh. Kalau misalnya kalian belum puas, mudah-mudahan belum merasa puas ya tentang teori belajar behavioristik ini, sehingga kalian bisa mengeksplor lebih banyak materi di luar sana. Oke, jadi silakan bertanya apapun terkait pembelajaran di WhatsApp group. Oke, kita akan berdiskusi apabila kalian masih belum mengerti. Oke, thank you for your attention. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Ibu harapkan kalian bisa bisa mengerjakan tugas dengan lebih baik lagi gitu ya, nggak cuma rangkuman. Ibu lihat ada yang 1 halaman gitu ya. Sebenarnya rangkuman itu nggak usah panjang-panjang, cuman setidaknya itu rangkumannya mencangkup keseluruhan gitu ya. Jadi ikhtisar istilahnya, merangkum gitu materi yang memang tadinya banyak, diambil poin-poinnya saja, itu dituangkan ke dalam buku catatan kalian. Oke? Sip, kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.